Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Puspita dari NIM A01323 Halo semua, saya Harifah Muhammadi dari NIM A01323 Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Rafadini, saya NIM A01323 Halo semua, nama saya Nadia Lisa Sasabila dari NIM A01323 Question 1. Analisa biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk produk A. Perusahaan furnitur, B. Perusahaan manufaktur, C. Perusahaan jasa. 2. Sebutkan dan bandingkan kompetitor perusahaan nomor 1. 3. Sebutkan masalah yang bisa terjadi di perusahaan Anda dan akan berdampak pada biaya perusahaan. Yang keempat, jelaskan bagaimana problem solving terhadap permasalahan nomor 3. Analisa biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk produk A. Perusahaan furnitur, B. Perusahaan manufaktur, dan C. Perusahaan jasa. Dari perusahaan furnitur, kita memilih PT Indovikers. PT Indovikers Furnitama merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang manufaktur, produksi, penjualan, dan distribusi furnitur, serta peralatan kantor, office, equipment, furnitur hotel, dan area umum yang ada di Indonesia. Analisa biaya pada PT Indovikers. Biaya pokok produksi terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Biaya pokok penjualan terdiri dari biaya angkut, biaya pengemasan, biaya operasional terdiri dari biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penelitian, dan biaya pengembangan. Biaya keuangan terdiri dari biaya bunga. PT Nippon Indosari Korpindo merupakan produsen roti massal yang pertama dan terbesar di Indonesia. Perseroan memproduksi ragam produk dengan merek Sari Roti, Sari Kue, dan Sari Choco yang halal, berkualitas, aman dikonsumsi, dan terjangkau oleh masyarakat. Analisis biaya PT Nippon Indosari Korpindo yaitu biaya produksi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Yang kedua, biaya operasional meliputi biaya pemasaran, distribusi, dan administrasi. Yang ketiga, biaya penyimpanan, terkait dengan penyimpan produk hingga terjual. Yang keempat, biaya penyusutan untuk peralatan dan pabrik yang digunakan. Yang terakhir, biaya lain-lain seperti pajak dan biaya jasa. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau biasa dikenal sebagai JNE merupakan salah satu perusahaan ekspedisi barang terbesar di Indonesia. Berkat jaringan dan jangkauan area distribusinya yang mencakup lebih dari 83.000 titik tujuan termasuk kabupaten, desa, pulau terluar dengan gerai penjualan berjumlah lebih dari 8.000 titik dan memperkerjakan lebih dari 50.000 karyawan di seluruh Indonesia. Analisis biaya JNE yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung yang meliputi gaji dan upah. Ini termasuk gaji pokok, tunjangan, dan juga bonus. Yang kedua ada biaya pelatihan, biaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk karyawan. Selanjutnya ada biaya overhead yang meliputi biaya operasional seperti sewa kantor, listrik, dan lainnya. Selanjutnya ada biaya pemasaran dan promosi berupa iklan, promosi seperti kegiatan pemasaran lainnya. Selanjutnya, biaya administrasi berupa biaya untuk kegiatan administrasi seperti gaji karyawan administrasi, biaya perizinan, dan biaya legal. Selanjutnya ada biaya depresiasi berupa penyusunan aset tetap seperti peralatan dan juga perangkat lunak. Yang ketiga ada biaya bahan baku dan perlengkapan seperti bahan habis pakai, bahan-bahan yang digunakan dalam proses penyediaan jasa, dan habis dalam sekali pakai. Selanjutnya ada biaya perlengkapan, meliputi peralatan-perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang keempat ada biaya lain-lain, seperti biaya perjalanan yang berkaitan dengan penyediaan jasa seperti biaya transportasi, akomodasi, dan makan. Selanjutnya ada biaya outsourcing, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengalihkan sebagian tugas atau pekerjaan kepada pihak ketiga. Yang terakhir ada biaya bunga, yaitu biaya yang timbul dari pinjaman atau utang yang digunakan untuk membiayai bisnis. Kompetitor pada perusahaan Indovikers. Yang pertama ada perusahaan IKEA. Keunggulan dari IKEA sendiri yaitu tahan lama dan bergaransi, memiliki desain produk yang bagus dan berkualitas, terbuat dari bahan yang berkualitas. Yang kedua ada Informa.
Keunggulan dari Informa sendiri yaitu banyak pilihan dari produk yang elegan, minimalis, dan juga benar-benar mewah. Yang kedua ada produk Informa tidak terlalu mencolok. Kompetitor pada perusahaan Nippon Indosari Korpindo, Garmelia Bakery. 1. Berkualitas bahan baku. 2. Resep khusus. 3. Inovasi produk. 4. Pelayanan pelanggan. 5. Kebersihan dan kesehatan. 6. Harga bersaing. 7. Kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir adalah keterlibatan komunitas. Mr. Bird. 1. Produk berkualitas. 2. Beragam pilihan. 3. Teknik pemanggangan modern. 4. Harga terjangkau. 5. Konsistensi. 6. Layanan pelanggan. Dan yang ketujuh, inovasi dan kreatif. My Roti. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, variasi produk. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, harga bersahabat. 5. Pelayanan pelanggan. 6. Kebersihan dan kualitas produksi. Dan yang terakhir, keterjangkauan. Kompetitor untuk perusahaan JNE yang pertama ada Tiki. Layanan pengiriman yang mencakup pengiriman dalam kota, antar kota, dan antar provinsi. Layanan khusus seperti pengiriman barang berharga, dokumen, dan paket dengan waktu pengiriman yang cepat. Yang kedua ada Pos Indonesia. Layanan pengiriman cepat yang menjadi pilihan yang tepat untuk kebutuhan mendesak. Memiliki jangkauan yang terluas hingga pelosok negeri. Yang ketiga ada Secepat Express, menghadirkan solusi pengiriman yang cepat hanya membutuhkan waktu 1 hari. Jaminan paket tiba di tujuan dalam waktu 6 jam untuk kota-kota tertentu. Yang keempat ada Antar Aja, layanan pengiriman cepat, aman, dan terpercaya dengan harga yang terjangkau. Layanan Antar Aja next day dan juga pengiriman dalam waktu yang sama untuk pemesanan di waktu tertentu. Masalah yang bisa terjadi pada PT Indovikers. 1. Pengukuran dan pengendalian biaya kualitas. Yang kedua, ketidakseimbangan investasi. Yang ketiga, biaya kegagalan dan reputasi. Yang keempat, keterlibatan manajemen. Yang kelima, inefisiensi proses produksi. Yang keenam, ada keseimbangan kualitas dan biaya. Yang ketujuh, ada ketidakselarasan dengan standar. Masalah yang bisa terjadi pada PT Nippon Indosari Korpindo adalah yang pertama, persaingan yang semakin ketat. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Yang keempat, regulasi pemerintah. Yang kelima, reputasi merek. Yang keenam, teknologi dan inovasi. Dan yang terakhir adalah tantangan dalam rantai pasok. Masalah yang dialami oleh PT JNE dalam suatu proses pengiriman barang dapat terjadi keterlambatan, kerusakan, atau bahkan kehilangan pada proses pengiriman, seperti PT JNE sebagai pihak pengangkut, yaitu yang pernah dialami oleh PT JNE cabang Cimincerang yang terjadi masalah pada saat pengiriman, yaitu barang rusak sebanyak 11 kasus, barang hilang sebanyak 5 kasus, dan adanya keterlambatan pengiriman sebanyak 18 kasus karena kesalahan atau kelalaian yang terjadi oleh pihak JNE sendiri. Hal ini mengakibatkan kerugian yang timbul akibat wan prestasi dalam pelaksanaan pengangkutan atau pengiriman barang. Adanya masalah ini berdampak pada pembengkakan biaya pengiriman karena pihak JNE harus mengatur ulang pengiriman untuk masalah produk yang tidak sesuai. Biaya operasional atau tenaga kerja untuk karyawan juga mengalami pembengkakan. Biaya lain-lain seperti biaya perjalanan atau biaya transportasi juga mengalami dampak saat terjadi masalah pada pengiriman produk. Problem solving pada PT Indovikers ada 8, yaitu yang pertama, peningkatan sistem pengukuran. Yang kedua, optimalisasi investasi. Yang ketiga, keterlibatan manajemen. Yang keempat, pengurangan inefisiensi. Yang kelima, penyeimbangan kualitas dan biaya. Dan yang keenam, kepatuhan standar. Ketujuh, penggunaan data. Dan yang terakhir ke-8, perbaikan berkelanjutan. Problem solving pada Nippon Indosari Korporatif. Persepsi perusahaan mengenai keterlibatan politik telah dibantah oleh perusahaan. Pengendalian ketersediaan bahan produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku impor dan pengawasan biaya produksi. Dengan
optimalisasi cara kerja mereka untuk meningkatkan efisiensi operasional, pelayanan pelanggan, tingkat persediaan dan margin keuntungan, sehingga pada tahun 2018 perseroan mengalami peningkatan kinerja penjualan sebesar 11,06% ataupun 2,766 triliun. Problem solving pada JNE. Pengirim JNE harus memastikan proses pengemasan barang yang baik dan benar, melakukan pengiriman secara hati-hati jika jenis barang khusus seperti barang pecah belah, barang elektronik, barang mudah basi seperti makanan dan lainnya. Pihak jasa JNE barang memastikan rute pengiriman yang baik agar barang terhindar dari guncangan. PT JNE juga memberikan ganti rugi dengan memberikan maksimal harga 10 kali biaya pengiriman.